Selamat siang Sobat Orbit. Tadi sudah kita lihat bersama cuplikan beberapa berita tentang para korban yang merasa tertipu dengan adanya investasi ilegal atau investasi bodong. Pandemi yang kita hadapi selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini memaksa orang untuk berpikir bagaimana menciptakan peluang bisnis alternatif sehingga dapur bisa tetap mengebul, tapi kita harus stay at home atau di rumah saja. Salah satu solusi untuk alternatif bisnis ini adalah dengan berbisnis trading di komoditi emas maupun foreign exchange atau valuta asing. Nah, bagaimana bisnis ini bisa menghasilkan profit yang maksimal tapi tetap aman? Bersama saya pada siang hari ini sudah hadir salah satu branch manager PT Victory International Futures cabang Yogyakarta, Bapak Sigit Sugiarto. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang. Apa kabarnya Pak? Baik, luar biasa, terima kasih. Oke, luar biasa. Bu? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Ya. Biasa. Nah, ini kita langsung aja ya Pak ya, tentang bisnis trading. Bapak mungkin sebagai yang sudah cukup lama berkecimpung di bidang trading ini, menurut Pak Sigit, benar nggak sih kalau trading ini benar-benar bisa menjadi salah satu alternatif solusi peluang bisnis di tengah pandemi? Ya, betul sekali Bu. Kenapa? Karena ini bisa dibuktikan dengan data sendiri ya sebenarnya. Pada tahun 2020, tercatat di bursa ada sebuah kenaikan volume transaksi, yaitu sebanyak 21% ya, daripada tahun sebelumnya 2019. Dan bahkan volume transaksi tahun 2020 pun ini berhasil memecahkan rekor volume transaksi di bursa. Selama 20 tahun bursa beroperasional, baru tahun 2020 berhasil memecahkan rekor sebagai volume transaksi tertinggi selama sejarah. Wow. Demikian pula yang sebenarnya terjadi di perusahaan kami. Perusahaan kami sendiri tahun 2020 berhasil mengalami kenaikan omset sebanyak 300%. Wow. Ya, kenapa? Karena tentunya bisnis ini menjadi alternatif di mana pandemi ini kita tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa ketemu dengan orang. Betul, Pak. Bisnis real menjadi berhenti, banyak sekali kendala-kendala. Dan di bisnis ini kita dimungkinkan untuk melakukan transaksi hanya dari rumah, hanya menggunakan gadget yang kita miliki, dan itu sistemnya sangat simple, sangat mudah, dan bisa dilakukan kapan saja. Dan tentunya anti krisis. Anti krisis. Betul. Oleh karena itu banyak sekali ya sekarang ini orang yang mulai bermunculan minatnya. Nah, oleh karena itu kita perlu memberitahu nih Bu, betul, bagaimana sih bisnis ini tuh yang sebaik mungkin itu supaya orang jangan salah. Seperti itu. Iya. Tadi kan kita udah lihat VT-nya bersama ya Pak ya. Nah, kayak gitu banyak sekali yang menjadi korban dari investasi bodong. Gimana sih Pak caranya, kalau boleh sharing nih, gimana caranya kita bisa memilih mana investasi yang legal dan mana yang ilegal? Ya, tepat sekali. Sebelum kita memulai investasi, tentunya kita harus mencari tahu dahulu. Jangan hanya percaya kata orang. Dan kita karena tinggal di negara Indonesia, tentunya untuk kita mengetahui sebuah legalitas usaha atau bisnis, kita harus mengacu juga kepada perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Kalau di perdagangan berjangka sendiri, ini ada undang-undang yang mengatur untuk semua perdagangannya, yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 97, lalu diperbaharui menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2011. Di sini semua diatur ya mengenai perdagangan berjangka itu, mekanisme transaksinya bagaimana. Lalu seperti perusahaan kita ini namanya perusahaan piagam berjangka, itu diatur juga cara operasionalnya harus memenuhi standar. Lalu transaksinya harus dilaporkan, ada badan pengawasnya juga, transaksinya di mana. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah adanya sebuah lembaga clearing yang di situ ada mengatur untuk keamanan dana nasabah. Nah, ini yang mungkin seperti OJK kalau di bank. Nah, kalau OJK ini mengaturnya di bursa efek. Kalau kita ini di bursa berjangka. Kalau di bursa berjangka itu diawasin oleh Bapepti. Bapepti adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Itu adalah OJK-nya di perdagangan berjangka.
seperti itu. Berarti sebenarnya untuk bisnis trading ini di Indonesia sendiri sudah lama ya Pak? Buktinya sudah ada rules-rulesnya yang mendasari untuk bisnis ini? Betul, undang-undangnya sudah dari tahun 97. Oh. Jadi kalau kita mau mengerti perusahaan mana nih yang sebenarnya mempunyai izin yang resmi dan secara aman kita bisa masuk di situ, bisa saja dicek langsung di www.bapepti.go.id. Oh, bisa dicek online juga? Bisa, betul sekali. Oke. Dari situ bisa akan muncul pialang berjangka yang terdaftar di mana. Ini menjadi penting karena kalau kita ini pialang berjangka yang resmi, kita ini harus mentaati peraturan. Iya. Bahkan kalau kita ini melanggar aturan-aturannya, itu sanksinya cukup berat loh. Oh gitu. Sanksinya selain penjara, juga akan ada denda. Itu bahkan ada penjara 10 tahun sampai denda 10 miliar. 10 miliar. Betul. Wow. Kalau tidak mentaati undang-undang yang berlaku. Nah, kalau kita sudah menjadi perusahaan yang resmi, semua transaksi itu akan terjadinya di bursa. Dan uang nasabah yang masuk itu akan diawasi oleh clearing secara langsung. Sehingga nasabah tidak perlu khawatir dengan uang yang ditransaksikan. Jangan sampai kita sudah transaksi, sudah susah, kita berusaha ingin mendapat untung ya Pak, betul, malah jadi buntung. Saatnya mau menarik tidak bisa ditarik. Nah, betul, itu dia yang betul. terjadi. Nah, itu yang terjadi di banyak, mungkin tadi cuma segelintir yang terungkap ya, tapi saya yakin di tempat lain pasti banyak yang terjadi seperti itu. Betul. Nah, kalau saya sebagai orang awam nih Pak, pengen berinvestasi, tapi ya saya kan mungkin kurang paham ya bagaimana tadi perusahaan, aturan dan sebagainya, yang cara simple untuk saya bisa tahu ini perusahaan legal atau ilegal tuh gimana Pak? Ya, yang pertama kita melihat di bapepti.go.id. Nah, perusahaan yang resmi pun itu juga harus memiliki persyaratan-persyaratan ketika dia ingin membuka kantor cabang tertentu. Seperti kita ini, kita adalah cabang dari Yogyakarta. Itu bisa dilihat juga adalah kantor cabang. Seperti itu. Nah, kalau kantornya, misalkan ciri-ciri yang paling mudah, kalau perusahaan menawari sebuah investasi, tanya dulu kantornya di mana, legalitasnya bagaimana, bernaung di bawah apa, seperti itu. Itu sudah ciri-ciri yang paling mudah ya. Yang paling gampang ya. Betul, karena kalau sekarang zamannya era modern, online, semua boleh jualan macam-macam di online. Betul. Dengan betul menggunakan sekali, Pak. banyak sekali nama. Iya, iya. Ketika ada masalah, terjadi masalah, kepada siapa kita harus mengadu? Kalau tidak itu. ada yang menaungi, kalau tidak ada undang-undangnya, seperti itu. Jadi yang paling penting ya cek dulu dong kantornya, lalu cek legalitasnya dan legalitasnya itu yang utama ya Pak ya. Betul sekali, legalitasnya. Nah kalau di kita sudah menemukan perusahaan yang legal, yang secara resminya sudah terdaftar di Bapepti tadi. Nah, di trading sendiri kan ada transaksinya nih Pak. Kalau orang awam, pola-pola transaksinya yang simple aja nih, mungkin Pak Sigit kasih sedikit rahasianya untuk bisa dapet cuannya nih. Pola trading simple aja yang mungkin bisa kita praktekkan untuk orang-orang awam yang ingin coba trading. Yes, betul. Itu tentunya menjadi sebuah tantangan yang harus kita hadapi ya, dan kita harus jawab ya. Bagaimana orang awam ketika ingin memulai dan ingin bergabung dengan bisnis ini? Ya. Atau ada orang berkata susah, ada orang juga berkata ya tidak susah. Itu susah mudah adalah relatif. Bagi kami bisa itu karena biasa. Ya, betul. Ketika kita sudah terbiasa maka kita bisa. Oleh karena itu di tempat kami itu sangat mengedepankan yang namanya edukasi. Jadi ketika orang ingin tertarik mengetahui tentang bisnis ini, tentunya kita akan jelaskan dahulu, dan kita jelaskan ini bukan hanya peluang profitnya loh, tetapi juga terhadap risiko. Ini sangat penting ya. Iya, karena betul. Nah, ini Sobat Robit kalau misalkan memiliki teman atau siapapun yang datang ke Bapak Ibu Sobat Robit terus menawarkan sebuah investasi yang pasti untung, sering Pak. Nah, itu harus hati-hati. Berarti lagi mau ditipu tuh. Oh gitu ya. Iya. Karena yang namanya bisnis tidak mungkin tanpa risiko. Itu pasti ada risiko. Make sense, betul. Nah, kita mengedukasi di sini bukan hanya mengenai peluang keuntungan,
tetapi bagaimana sih resiko yang ada itu bisa timbul, dan yang paling penting bagaimana kita memanage resiko. Bisa di-manage Pak resikonya? Bisa, tentu bisa. Sama seperti kita melakukan sebuah bisnis. Kenapa bisnis kita berhasil? Karena kita bisa mengelola resiko yang ada. Nah, kita memiliki sistem dari yang sudah kita research selama bertahun-tahun, karena tempat kami kan sudah sejak tahun 2003. Kita mempunyai research, dan research itu kami tuangkan dalam sebuah artikel, di mana itu kita berikan kepada setiap nasabah kita setiap hari. Ya, jadi ketika orang ingin menjadi bisa ahli di bisnis ini, pengen jadi traders nih ceritanya. Betul, tidak perlu susah-susah. Sama seperti kita mau belajar memasak nih. Yang jagoan siapa kalau masak? Orang chefnya dong. Nah, chef kita tahu kalau misalkan chef Juna, atau chef Gordon Ramsay, pinter masak, ahli masak. Kita kalau mau belajar masak seperti dia, nggak perlu latihan masak sama dia. Selama itu kita hanya perlu buka YouTube, ikutin resepnya, kita jalanin, masakannya kurang lebih sama. Nah, sama seperti kita juga sudah membuat semua sistemnya, sehingga kita punya tagline itu adalah menjadi expert dalam waktu 5 detik. Bahkan 5 detik aja bisa jadi expert. 5 detik bisa jadi expert? Betul. Jadi saya yang blank gini kalau masuk jadi nasabah Victory, dalam waktu 5 detik saya bisa expert nih Pak? Betul, setelah kami edukasi caranya bagaimana, tentu setelah itu kita punya tagline-nya, menjadi expert dalam waktu 5 detik. Wow, ternyata bisnis ini adalah bisnis yang sebenarnya bisa dipelajari ya Pak ya? Betul. Oke, Pak Sigit. Dan sebelum itu, nanti setelah kita edukasi pun, Sobat Obit juga nggak perlu khawatir, karena kita menyarankan sebelum memulai transaksi yang real, kita mempunyai yang namanya demo account. Demo account ini adalah seperti kita melakukan simulasi ya. Jadi dengan menggunakan pergerakan harga yang real, tetapi kita belum menggunakan uang yang real. Oh, uangnya bohongan gitu ya Pak ya? Masih demo, masih hanya di tulisan saja. Tapi marketnya real, di bursa saham yang real? Betul. Jadi sangat disarankan sebelum kita memulai yang real, kita mulai dulu yang demo. Buat latihan agar biasa itu tadi ya Pak ya? Oke. Nah, ini tadi kan berbicara tentang nasabahnya atau kita pribadi yang harus belajar gitu Pak. Saya kebetulan beberapa waktu ini sering mendengar, membaca, sering ditawarin juga Pak, trading pakai robot. Nah, saya yakin nih Sobat Orbit juga banyak banget yang mungkin ada yang sudah jadi nasabahnya juga. Kita mau tanya nih dengan pakarnya. Menurut Pak Sigit nih, trading pakai robot tuh gimana Pak? Soalnya profitnya menjanjikan banget loh Pak. Nah, itu. Sampai 30% sampai 50% dalam waktu sebulan dan minim resiko. Bahkan ada yang berani menjamin no risk. Wah, itu gimana tuh Pak Sigit? Ya, pertama-tama kita harus membedakan dua pokok bahasan dulu nih. Yang pokok bahasan pertama itu adalah mengenai robot trading ya. Kedua, kita harus memisahkan mengenai tadi yang katakan ada janji keuntungan. Nah, ini dua pokok bahasan yang berbeda ya. Karena kalau mengenai robot trading sendiri ini adalah sesuatu yang seharusnya adalah biasa. Ini sudah diciptakan sejak kalau saya pertama kali dulu bergabung di bisnis ini itu tahun 2004. Saya masih ingat tahun 2007 itu sudah mulai muncul yang namanya robot trading. Robot trading ini tercipta dari mana? Tercipta dari sebuah algoritma, sebuah bahasa programming. Jadi misalkan seseorang yang ahli trading, dia mempunyai sebuah dasar teknik analisa untuk mengambil sebuah keputusan. Dia mau beli, mau jual, itu berdasarkan sebuah analisa tertentu. Nah, analisa ini dirubah dalam bentuk algoritma menjadi sebuah program. Yang namanya kalau di MetaTrader itu namanya expert advisor atau orang-orang lebih menyebutnya dengan robot. Di mana robot ini akan mengambil posisi sesuai dengan input yang dimasukkan, program yang dimasukkan. Nah, ada kelebihan, ada kelemahan tentunya dalam sebuah sistem robot yang tentunya ini bisa dipakai sebagai alternatif untuk orang yang misalkan masih awam, dia perlu bantuan untuk bertransaksi. Betul, sama yang sibuk banget juga mungkin Pak. Betul, karena dia tidak perlu melihat market, secara otomatis mengambil seperti itu. Jadi bisa dipakai, ada baiknya juga.
Tetapi tentunya yang namanya sebuah program, sebaik-baiknya program itu tidak ada yang bisa mengalahkan kecerdasan manusia. Betul sekali. Kenapa? Karena robot itu tidak bisa membaca situasi seperti berita. Contoh, saya pernah menyaksikan nih kejadian ekstrim-ekstrim di dunia. Yang pernah saya saksikan waktu itu yang jelas-jelas terjadi pada saat jam transaksi, bursa masih buka, adalah tsunami Jepang. Wow, ya tahun 2010. saya lupa tuh 2010 ya Pak ya. Tsunami Jepang. Saat itu saya masih ingat sekali. Kita lagi di kantor, tiba-tiba keluar breaking news tsunami di Jepang. Tsunami hebat. Itu pada waktu itu bursa di Jepang sedang harganya naik. Oke. Nah, robot secara bahasa program dia akan mengambil posisi beli. Baik, ya. Betul. Tapi terjadi berita itu tidak mungkin dibuat menjadi sebuah bahasa ke dalam robot. Yang bisa robot mengerti. Betul. Sehingga waktu terjadi tsunami, pasti dong semua harga hancur. Sahamnya turun. Betul. Bahkan waktu itu saya ingat bursa berjangkanya Nikkei, Jepang namanya Nikkei, itu turun sampai 4.000 poin dalam waktu 1 hari. 1 hari 4.000 poin. Nah, kalau nasabah menggunakan robot pada saat itu dan robot ini tidak dihentikan, itu akan terjadi yang namanya kerugian pasti. Betul. Selesai itu Pak akunnya. Selesai, bisa jadi selesai kalau tidak dihentikan ya. Dan robot itu terus mengambil posisi, ya maka akan selesai. Karena kita nggak bisa ikut campur tangan ya Pak kalau sudah di handle robot. Nah, robot sendiri seharusnya, kalau ada yang bertanya, jadi robot itu seharusnya bagus dong Pak? Betul, bagus. Robot yang bagus ada, tapi kita harus juga mengerti. Ada juga robot yang hanya sifatnya scam. Oh, apalagi itu Pak? Nah, scam. Scam. Baru lagi nih bahasanya. Scam ini adalah ya pura-pura jadi robot. Berpura-pura menjadi robot. Betul, itu ada juga. Jadi kita harus benar-benar mewaspadai ya Sobat Orbit. Kalau kita ditawarin sebuah produk investasi, tadi saya sudah menyampaikan di depan. Kalau ada yang menawarkan pasti untung, harus hati-hati. Hati-hati. Karena lagi mau ditipu. Betul. Jadi apapun itu penawarannya, sebelum kita masuk tentunya harus mempelajari, mengerti dulu. Ya, kalau robot itu betul, ciri-ciriannya robot itu pasti bisa dong dipakai di seluruh perusahaan. Oke, yang pertama mungkin yang perlu dinotis sahabat Orbit, ciri yang pertama adalah robot itu bisa dipergunakan di semua broker. Betul. Betul ya Pak ya? Semua pialang seperti semua kita. Kantor pialang. Itu pasti bisa digunakan. Yang kedua Pak Sigit? Nah, yang kedua, sebuah bahasa programming itu pasti mempunyai ciri-ciri. Oke. Seperti saya mempunyai robot pembersih ya sekarang yang bundar itu. Oh, yang sapu itu ya? Ya, untuk nyapu. Itu kan bisa dibuat pemetaan ya. Itu saya bisa program dia hanya menyapu di ruang-ruang tertentu. Nah, robot itu hanya akan bergerak sesuai dengan instruksi yang saya input. Iya, pastinya. Jadi, sebuah robot itu pasti mempunyai ciri-ciri pola-pola tertentu. Iya. Dia tidak mungkin hari ini A, besok B, besok C. Iya. Itu bukan robot, itu mungkin manusia. Tapi kalau robot itu adalah hari ini A, besok ya A. Besok tetap A. Nggak bisa C, tetap A. Ya selamanya kan terus A. Betul. Jadi ciri-cirinya robot itu pasti mempunyai pola tertentu. Itu bisa kita lihat kalau dengan pengalaman kita, kita bisa melihat, menilai ini betul robotnya betulan atau scam. Jadi saya mau bilang bahwa robot itu bagus. Kalau kita menemukan robot yang baik, yang bagus, bisa membantu, pakai saja. Tidak ada masalah. Ya? Di perusahaan kami, perusahaan semua itu sudah menyediakan fasilitas untuk bisa dipakai. Tapi harap hati-hati dengan robot yang namanya scam. Nah, ini kembali ke yang selanjutnya ini, yang kedua nih. Pokok bahasanya, kok bisa berhubungan dengan scam tadi? Nah, kok bisa profit 10%, 20%, 30%? Ya, apalagi yang dikatakan tadi pasti untung. Pasti untung. Waduh. No risk. Nah, itu. Simpelnya kalau kita berpikir secara analogi, kalau ada orang yang bisa menciptakan sebuah sistem pasti profit, orang itu sudah nggak perlu kerja dong. Iya Pak. Ngapain susah-susah ketemu orang? Lebih baik dia mungkin jual seluruh rumahnya, minjem uang dari sekitarnya. Kan kita minjem uang di bank berapa? Sebulan. Bunga paling tinggi paling hanya 1-2%. Iya, betul. Kalau saya bisa dapat 10%, berarti masih nutup. Betul.
Saya jual rumah, jual semuanya. Setuju. Saya masukin. Spekulasi tanpa resiko ya Pak ya. Saya tinggal jalan-jalan ke luar negeri. Tiap bulan tambah kaya malahan. Betul sekali. Nah, itu sebuah statement yang menurut saya harus hati-hati sekali kalau ada yang mengatakan pasti untung. Kita sebagai pelaku bisnis yang resmi, di undang-undangnya tadi pun yang saya sampaikan, itu sudah tertulis tidak boleh ada yang menawarkan fixed profit, pasti untung. Bahkan di dalam dokumen penerimaan nasabah kami, itu adalah ada satu yang namanya dokumen pemberitahuan adanya risiko. Oke. Itu harus disampaikan. Nasabah harus tahu bahwa Nasabah ada resikonya. Harus ada, harus tahu bahwa semua bisnis itu ada resiko. Betul. Ya. Jadi kalau kita perusahaan resmi mengatakan pasti untung, kita bisa kena sanksi nih. Oke. Nah, kalau perusahaannya tidak resmi kok berani? Nah, itu dia. Hati-hati sebenarnya. Dan masyarakat juga harus cerdas ya. Kalau dibilang pasti untung tanpa resiko, harus bertanya-tanya. Betul. Oke. Nah, terkait dengan scam tadi tuh seperti apa Pak? Karena selain robot, saya juga kemarin tuh sempat ditawarin. Jadi kok jatuhnya seperti MLM nih? Nah, jadi saya disuruh kalau mau jadi nasabah, nanti kalau saya dapat nasabah baru, saya dapat profit yang double-double gitu. Nah, itu gimana trading dan MLM? Saya masih bingung tuh gimana. Betul. Nah, sebenarnya yang muncul belakang ini adalah sebagai bukti bahwa perdagangan berjangka yang di bidang kami ini sedang luar biasa booming. Betul, memang bisnis yang menggiurkan Pak. Betul. Nah, tapi masalahnya ada orang-orang yang mungkin saking pinternya ya menciptakan sebuah sistem yang seperti ini. Nah, kalau kita melihat sendiri, kita mau jeli sebenarnya. Kalau MLM itu kan ada izinnya ya. Ya. Ada izin yang harus dia miliki. Harus dipenuhi ya. Izin MLM-nya ini sebenarnya dengan bisnis penawakan transaksi ini sudah bentrok. Ini sudah menyalahi aturan. Oh gitu. Betul. Jadi kalau sebagai MLM ini yang saya nggak usah menyebutkan merek ya. Iya Pak. Kan itu mereka pertamanya mengatakan mereka menjual robot. Iya. Secara MLM itu diperbolehkan menjual robot. Tetapi kalau robot itu pada akhirnya sampai dibuat untuk bertransaksi, itu sebenarnya sudah menyalahi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Tidak boleh itu seharusnya. Karena itu sudah jelas di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang boleh melakukan transaksi itu hanya perusahaan yang berjangka yang resmi. Yang boleh menawarkan juga harus yang resmi. Dan bahkan dikatakan yang mentransaksikan perdagangan berjangka ini di luar dari pengetahuannya Bapepti itu juga kena sanksi. Seharusnya. Tapi karena ya sekarang ini undang-undangnya kemarin sendiri kita sudah sempat sampaikan ke Bapepti dan Bapepti pun sudah sempat banyak memblokir. Oh iya, saya sempat baca itu Pak, ada 250 mungkin yang terblokir gitu. Betul. Tapi tetap masih ada ya Pak ya? Orang Indonesia ya, kita nih orangnya pinter-pinter ya. Jadi tutup satu pintu, buka pintu lain. Seperti itu. Tapi masyarakat itulah sebabnya. Mudah-mudahan Sobat Audit menjadi punya pengetahuan ya. Kalau kita mau jeli dan mengerti, seharusnya kita bisa mempelajari. Ya, secara undang-undangnya saja dulu. Kenapa penting? Karena kalau kita tidak di bawah undang-undang yang resmi, perusahaan kita yang resmi nih, kita setiap hari itu ada laporan yang harus kita sampaikan ke Bapepti. Laporan transaksi, laporan kerja kita, itu juga kita sampaikan setiap minggu, bahkan setiap bulan dan tahun. Itu ada laporannya. Berarti kalau Victory selalu ada audit dari Bapepti mungkin? Betul. Dan semua transaksinya kita dilaporkan juga. Bahkan nasabah itu bisa mengecek transaksinya betul-betul dilempar nggak sih ke bursa. Nah, cara ngeceknya gimana tuh Pak? Nah, pertanyaannya sangat bagus. Cara ngeceknya oleh bursa itu sudah dibuatkan sebuah login dan password. Itu sudah dibuatkan sistem. Ketika nasabah melakukan transaksi itu nanti kalau misalkan sudah masuk dan coba itu ada yang namanya nomor tiket. Kayak kita kalau ngirim barang ada nomor resi. Ini adalah nomor tiketnya. Nomor tiket ini bisa dicek di
program yang dibuat oleh bursa, dimasukkan saja. Apabila itu muncul, berarti betul transaksinya ada di bursa. Tapi kalau transaksinya tidak muncul, berarti transaksinya tidak terjadi di bursa. Terus terjadi di mana, Pak? Nah, itu dia pertanyaannya. Di mana ini? Di mana? Betul. Lalu untung ruginya gimana? dari mana? Oke. Dan itu banyak, Pak, yang seperti itu yang tidak dilempar ke bursa. Ini, kalau perusahaan resmi saja sampai dibuat aturan begitu, berarti mungkin dong perusahaan resmi sendiri tidak melaksanakan. Bisa nakal ya, Bisa dalam nakal. tanda kutip. Apalagi kalau perusahaannya tidak diawasin. Oke, betul. Mungkin banyak perusahaan yang mengaku terafiliasi dengan bursa di luar negeri. Tapi caranya bagaimana? Kita bisa tahu itu betul-betul terjadi atau tidak. Mana tahu kita semua itu ternyata transaksi terjadi di program saja. Dan sebenarnya transaksi itu fiktif. Kita tidak pernah tahu kalau tidak ada yang namanya mekanisme pengawasan. Iya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu pentingnya kalau kita berada di sebuah perusahaan yang resmi adalah itu. Kalau kita perusahaannya tidak resmi, transaksinya tidak terjadi di bursa, dalam tanda petik ya, kalau saya mau bicara secara belak-belakan, berarti perusahaannya menjadi bandar. Nah, kalau bandar di mana sih yang mau rugi? Nggak ada, Pak. Ya itu dia. Makanya kalau nasabahnya untungnya banyak, ya, yang bayar kan bandar. Bandarnya keluar duit. Oke. Kalau nasabah rugi, bandarnya untung nih. Ya, betul. Seperti itu. Tapi kalau terjadi keuntungan, mereka kan harus bayar. Iya. Daripada bayar, mending tutup dong. Hilang. Mau apa? Mau kejar kemana? Siapa yang mau dikejar? Iya, betul. Apalagi kalau yang tidak ada kantor fisiknya. Betul. Nanti disuruh, ya kali kita ini terdaftar di Singapura, di Jerman. Berarti harus ngejar ke Jerman. Sobat Orbit, hati-hati, harus ngejar sampai Jerman kalau pakai pialang yang di Jerman. Betul. Oleh karena itu ya, Sobat Orbit, kenapa kita tidak pakai yang resmi saja? Yang resmi ini tidak kalah dengan yang tidak resmi. Ya, yang jelas kita harus menjadi seorang yang realistis. Betul. Kita harus mengerti, belajar. Kita yang penting di sini adalah mengedukasi. Kalau peluang profitnya bagaimana? Tapi kalau terjadi kerugian bagaimana? Ya, kita tidak boleh mengatakan tidak ada resiko. Tapi semua bisnis pasti ada resiko ya, Pak. Betul. Tetapi kenapa kok Victory sejak tahun 2003 masih ada? Nah, itu tuh. Dan bahkan kita menjadi perusahaan yang kantor cabangnya paling banyak se-Indonesia. Se-Indonesia? Betul. Dan tahun 2021 bahkan kita mendapat penghargaan Most Contributing Broker tahun 2021. Keren. Nah, keren. Tentunya kalau kita tidak memiliki jejak rekam yang baik, betul, ya kita tidak akan ada sampai dengan hari ini. Ya, dan kita memberikan pelayanan, kita coba usahakan yang terbaik, dan yang pastinya untuk tempat kami itu penarikannya sangat mudah juga. Nah, ini juga Pak yang tadi ingin saya pertanyakan, karena saya juga punya pengalaman ya di salah satu platform lah, saya nggak usah sebutin yang namanya di TIT nanti ya. Nah, itu ketika mau withdrawal, prosesnya sangat sulit. Dan yang sempat menjadi pertanyaan saya di awal, ketika saya mau deposit, itu saya harus mengirim dananya ke rekening atas nama pribadi. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu ciri bahwa itu ilegal? Yes, tepat sekali. Oke. Karena di aturannya sendiri sudah ada, sudah diatur oleh Bapepti. Kalau kita buka www.bapepti.go.id, itu ada yang namanya rekening terpisah. Rekening terpisah ini adalah rekening tempat penampungan dana nasabah masuk. Jadi namanya adalah segregated account. Di mana rekening yang dimiliki ini itu harus terpisah dengan rekening operasional perusahaan. Dan Bapepti sudah menunjuk beberapa bank yang ditunjuk oleh Bapepti, dan nomor rekeningnya juga sudah tertera di sana. Ya, jadi nasabah kalau sampai transfernya di luar rekening ini, harus hati-hati, karena ini adalah indikasi yang namanya penipuan. Karena kalau dana itu tidak dimasukkan ke segregated account, bisa ditarik oleh siapapun. Betul. Apalagi Bu, kalau misalkan yang tadi nyambung nih, misalkan ada yang nawarin nih, profit dengan robot trading, lalu ada profit sharing. Saya sebenarnya mau bertanya, bagaimana
bisa seseorang menarik dana kita di akun kita tanpa kita sendiri yang kita proses. konsennya kita. Betul, tanpa kita yang mentransferkan. Betul. Jadi seperti profit sharing, saya harus sharing profit ke si A. Ya. Bagaimana perusahaan itu bisa mengambil dana saya lalu mentransferkan ke A dan ke saya? Itu sebenarnya harus hati-hati. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa menjamin keamanan dana kita? Iya, berarti ada orang tertentu yang bisa mengobok-obok nih Betul. dana nasabah. Bahkan diambil Wah. 100% pun kita tidak pernah tahu. Iya ya Pak. Iya. Nah, kalau di tempat kami, dana nasabah itu ditaruh segregated account. Penarikan dana ataupun penyetoran dana hanya bisa dilakukan oleh dari rekening nasabah Yang bersangkutan. yang bersangkutan. Jadi misalnya Ibu nih mau masuk tempat kami. Oke. Kalau masuknya lewat rekening teman misalkan, Ya. tolong dong transferin. Itu tidak bisa kita terima. Oh gitu. Ya bisa, harus walaupun itu mungkin loh itu uang saya kok. Heeh. Nggak Betul. bisa, harus dari rekeningnya nasabah sendiri. Oh. Dan yang lebih hebatnya untuk pengamanannya, untuk penarikan dana, kadang orang yang ada yang takut, waduh kalau sistemnya nggak bagus, tiba-tiba dihack, uang saya diambil bagaimana? Tidak perlu khawatir. Di tempat kami, penarikan dana hanya bisa ditarik ke nomor rekening yang sudah terdaftar pada saat registrasi awal. Oke. Tapi boleh nggak Pak? Nah misalnya saya daftarkan atas nama anak saya misalnya gitu. Betul. Bisa nggak? Tapi akunnya atas nama saya gitu. Oh tidak bisa. Oh nggak bisa. Harus rekening menarikan sama dengan nama nasabah yang terdaftar. Oh, berarti meskipun saya tahu login dan passwordnya saya bisa tarik, dana terpotong, tapi masuknya tetap ke rekening nasabah. Wah, Betul. Jadi nggak bisa nipu dong. Orang mau hacker percuma karena uangnya pun masuknya ke rekening nasabah. Oh, Tidak ada masalah. Oke. Dan bahkan misalkan nasabah ini sudah mendaftarkan, kan sekarang hal yang wajar ya kita punya banyak rekening di bank yang berbeda-beda. Betul. Nah, kalau dia sudah terdaftar adalah rekening yang nomor 1 nih. Satu kali nasabah ingin menarik dananya ke rekening yang kedua. Yang satu lagi. Yang ketiga, nggak bisa. Oh, Hanya bisa ke yang terdaftar di terdaftar. awal. Oke. Jadi sangat-sangat aman sekali kalau Sebegitu preventifnya ya usaha Victory untuk melindungi dana nasabahnya. sebetulnya ini adalah usahanya pemerintah. Ini adalah aturannya Bapepti. Nah, kita sebagai perusahaan resmi kita harus Mengikuti itu. Betul. Oke. Wah, sudah sangat jelas sekali ya Sobat Orbit perbincangan kita dengan Pak Sigit pada siang hari ini. Mulai dari membahas tentang robot, scam, kemudian kemungkinan untuk bisa profit. Nah, di sini saya ingin kembali menekankan bahwa trading sekarang memang menjadi alternatif yang sangat menggiurkan. Tapi kembali lagi, kita sebagai para pelaku bisnis yang belum pernah mencoba dan ingin mencoba di investasi ini harus benar-benar jeli, cerdas, dan benar-benar bisa melihat mana investasi yang legal, mana investasi yang ilegal. Salah-salah, Anda ingin untung, malah jadi buntung. Terima kasih banyak Pak Sigit atas waktunya siang hari ini. Luar biasa sekali, Sobat Orbit. Terima kasih untuk tetap bersama kami. Stay healthy, stay safe. Selamat siang.